Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk tidak nih? Saiful. Saiful. Oh iya, keterangannya apa Nok Saiful Nabila? Sakit, Bu. Sakit. Oke, kita berdoa dulu nih dipimpin oleh ketua kelas kita Raga Sukma. Silakan Raga. Memimpin doa Raga. Sebelum melaksanakan doa dalam hati, doa selesai. Ya, terima kasih Raga. Ibu mau mengecek kerapihan seragam kalian nih. Semuanya sudah pakai seragam ya anak-anak ya. On kamera, Febi, Sri Rahayu Ningsi harus on kamera ya. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang hikayat ya saat kita luring kemarin ya. Kalian di sana mempelajari tentang menceritakan isi cerita hikayat. Pada materi kita kali ini pembelajarannya akan beda lagi anak-anak ya. Pada materi ini langkah-langkah yang akan kalian pelajari adalah yang pertama, kalian harus simak dulu penjelasan singkat dari ibu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian nanti juga kalian akan menyimak tayangan video ya, video biografi ya dari teks B.J. Habibie ya. Kemudian nanti kalian juga akan diminta untuk mengidentifikasi nih peristiwa-peristiwa apa saja sih yang terjadi dalam tokoh biografi tersebut. Nah, sebuah tayangan motivasi buat kalian ya. Coba disimak baik-baik ya. Hai kamu yang sedang berjuang. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Apa nih yang kamu rasakan? Bersemangat dalam mempelajari sesuatu hal yang bermanfaat. Semangat. Kompetensi yang harus dicapai ya oleh kalian pada pembelajaran kali ini ya, kalian akan menilai nih hal-hal apa saja sih yang dapat diteladani dari teks biografi ya. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini ya, kalian setelah nanti menyimak tayangan video ya, kalian dapat mengidentifikasi nih peristiwa apa saja sih yang terjadi pada teks biografi B.J. Habibie. Nah, Ibu akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok ya, masing-masing terdiri dari 5 orang anak-anak ya. Biografi. Jadi pembelajaran kita kali ini adalah kita akan mempelajari tentang biografi. Apa sih biografi itu, Raga? Teks biografi adalah teks yang isinya berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi orang tersebut, anak-anak ya, harus menjadikan inspirasi bagi bangsanya ya, jadikan suri tauladan ya. Kalau autobiografi itu apa, Mariam? Teks yang isinya riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ya, jadi bedanya apa tuh antara biografi dengan autobiografi, Mariam? Untuk biografi itu ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi itu ditulis oleh dirinya sendiri. Iya, bagus Intan, terima kasih. Ya, itu perbedaan antara biografi dengan autobiografi. Nah, tujuannya memotivasi dan kok pada malu-malu sih? Ya, memotivasi kita dan dijadikan inspirasi bagi kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, sedangkan manfaat dari biografi, manfaatnya adalah kalian nih setelah membaca dapat meneladani nih ya, apa? Karakter unggul dari si tokoh. Karakter unggulnya misalkan sosok panutan, pekerja keras, pintar. Nah, itu seperti itu. Itu adalah manfaatnya bagi kamu anak-anak ya, setelah mempelajari biografi. Ibu akan share screen nih video
biografi, biar kamu tahu nih gambarannya kayak apa sih biografi tuh, Bu. Saya penasaran gitu ya. Oke, saya akan tayangkan contoh teks biografinya. Itu Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus Bapak Teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Crack sejak ia menemukan rumus faktor Habibie. Sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika dunia. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Habibie kecil adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Sewaktu kecil, panggilan akrabnya di antara keluarga dan temannya bukanlah Habibie, melainkan Rudy. Habibie pertama kali bertemu dengan Ainun kecil pada saat bermain kelereng dengan kakaknya. Pada usia 18 tahun, Habibie berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun, hanya 1 semester saja. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jerman, yaitu RWTH Aachen, atas biaya dari ibunya sendiri. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan langsung melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3. 1 tahun kemudian, ia harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung. Mereka kemudian menetap di Jerman. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, yaitu Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang dan kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer dari tahun 1965 hingga 1973. Ya, cukup segitu saja ya anak-anak ya. Ya, Ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan nih. Setelah kalian menyimak tayangan video B.J. Habibie, coba Ibu pengen kalian tanggapi isi informasi yang ada pada teks B.J. Habibie tersebut. Ya, hal apa sih yang dijadikan teladan dari sosok B.J. Habibie? Ada yang tahu nggak? Hal apa sih yang dijadikan teladan? Pekerja keras, Dan disiplin disiplin tinggi. yang tinggi. Kerja keras. Terus apa? Disiplinnya tinggi. Ada lagi? Keteguhan dalam belajar, cinta tanah air. Iya, keteguhan dalam belajar, cinta tanah air. Seperti apa sih pengalaman peristiwanya B.J. Habibie itu? Seperti apa pengalaman hidupnya B.J. Habibie? Beliau berkuliah di Bandung dan lanjut bersekolah di Jerman. Berhasil membuat pesawat dan menetap di Jerman untuk membuat pesawat. Iya, bagus, Meli, bagus. Pertanyaan terakhir. Coba kamu sampaikan perjalanan pendidikan B.J. Habibie dari mulai nol hingga beliau sukses, ya. B.J. Habibie pernah kuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada 1954. Iya. Namun di sana hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk studinya. Karena setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan di RWTH Aachen, Jerman. Iya, terima kasih Raga, luar biasa. Nah, kali ini anak-anak, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan tertulis. Nanti pertanyaan tersebut kamu presentasikan melalui share screen anak-anak ya. Nah, Ibu di Classroom memberikan tugas sama kamu. Seperti ini ya. Ibu sudah share ke grup WhatsApp anak-anak ya. Ya, ada 11 pertanyaan mendasar. Ibu akan berikan waktu untuk kalian untuk mengerjakannya. Silakan mengerjakan. Silakan dibuka ya di grup WhatsApp-nya ya. Buka yang drive itu ya. 5 menit selesai. Silakan dikerjakan ya. Ya, kalau sudah selesai nanti kamu kirim. Nah, nanti kita akan presentasikan hasil kerja kamu tersebut.
Ada yang sudah selesai? Udah Bu. Sudah Bu. Oke, Sudah, Bu. Raga, boleh share hasil kerja kamu, Raga? Apakah isi dari teks biografi tersebut? Ya, isinya berisi tentang apa? Isi dari teks biografi tersebut adalah kisah perjalanan hidup B.J. Habibie dari sejak kecil hingga masa tua. Oke, bagus. Nah, lanjut ke nomor 2. Siapakah nama tokoh biografi yang sedang diputar? Tokoh biografi yang sedang diputar adalah Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Bagus. Lanjut, jawaban yang berikutnya. Apa? Apa peranannya sehingga ia layak dibuatkan biografi? B.J. Habibie sangat berperan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang unggul di bidang teknologi penerbangan pada masanya. Oke, terima kasih Raga. Coba Najiha Najwa, apa perannya hingga layak dibuatkan biografinya? Coba itu. Beliau sangat berperan dalam menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang unggul di bidang teknologi penerbangan pada masanya. Mendampingi Indonesia melewati masa peralihan dari Orde Baru ke Reformasi hingga meletakkan prinsip-prinsip dasar demokrasi bagi bangsa Indonesia. Ya, nomor yang kedua. Bagaimanakah masa kecilnya? Masa kecil beliau dilalui dengan susah, terutama ketika ayah beliau berpulang dan mereka harus pindah ke Bandung dan mengontrak rumah. Iya, luar biasa ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah masa mudanya? Masa muda beliau diisi dengan komitmen untuk belajar dan bekerja keras demi mencari masa depan yang cerah. Oke, satu lagi, coba. Kesulitan atau masalah apa yang pernah dialaminya? Masalah yang pernah dialami beliau adalah ketika ayahnya berpulang, menjadikan mereka kesulitan finansial sehingga harus menjual rumah dan mengontrak. Oke, terima kasih Najwa, bagus. Nah, sekarang nih, setelah kalian mempelajari dan memahami nih, kamu sudah menjawab secara lisan, kemudian kamu juga mengerjakan ILKPD-nya. Sekarang Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Kita evaluasi ya dari pembelajaran ini. Sejauh apa nih kalian paham akan materi ini ya? Nah, apa sih? Apakah kalian memperoleh banyak manfaat dari mempelajari biografi ini? Ada yang bisa? Bisa mengenal tokoh lebih dekat, belajar tentang keteladayannya, membangun sebuah motivasi, dan memahami keputusan tokoh dalam biografi. Iya, bagus. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa jawab? Siti Mariam, coba. Manfaat yang tadi kita pelajari bisa menjadi contoh buat kedepannya, Ibu. Iya, buat kedepannya supaya lebih baik, menambah wawasan, ya, menjadi tauladan bagi kita supaya kita tuh harus berbuat baik. Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kalian sudah menyimak materi biografi ya. Dari memahami apa sih itu biografi, kemudian manfaatnya dari biografi itu apa, ya, tujuan dari biografi itu apa, ya, terus apalagi kalian juga menganalisis bagaimana perjalanan hidupnya, karirnya, ya. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian karena sudah semangat mengerjakan tugas dengan luar biasa. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Riana Dewi dan Ibu Guru Nani Mulyani atas kehadirannya dalam Zoom ini. Saya akhiri, silakan Raga untuk menutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Raga. Setelah selesai melaksanakan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Silakan kalian boleh leave ya dari Zoom-nya anak-anak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu.